Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Bawahan patuh. Setelah Huang Fuguchong menerima perintah, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan tak terlihat segera menahan Jin Xuanzi, membuatnya tidak bergerak di udara bersalju. Dalam jeritan memilukan Jin Xuanzi, Huang Fuguchong menggunakan pedang untuk memotong seluruh tubuhnya seperti daging dan darah. Kera tua, pergi dan selamatkan kakak tertuamu. Tan Yun memandang kera iblis dan berseru. Setelah mengambil komando kera iblis pembunuh surga, dia terbang ke langit, dan tidak lama kemudian, naga emas dan singa dewa, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, berbalik dan melayang di depan Tan Yun. Pada saat ini, Song Huixin juga mengumpulkan cincin emas para tetua dan leluhur serta rampasan perang. Selanjutnya, Tan Yun memimpin orang-orang dan binatang buas kembali ke pintu alam rahasia. Setelah Tan Yun memasuki alam rahasia Huang Fu, ia menemukan bahwa Tan Taiyu dan Tan Tailong telah mewarnai matanya dengan air mata, dan ada bekas air mata yang jelas di pipi yang diukir dengan jejak waktu. Dan beberapa pejabat senior dan murid menangis, dan beberapa memiliki mata merah. Terutama sesepuh gerbang suci Yuan Fengjun, wajahnya menjadi pucat dan matanya merah dan bengkak karena menangis. Karena melalui indera spiritual mereka, orang-orang melihat pertempuran sengit antara orang-orang dan binatang buas, seperti Tan Yun, dan klan emas dan orang-orang rakus, di daerah rahasia Huang Fu. Demikian pula, mereka tahu bahwa leluhur penegak hukum Yuan Jinglun telah jatuh. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling ke kerumunan, dan berkata dengan keras, Senior Yuan, dia telah mengorbankan hidupnya untuk sekte, dan sekarang sekte saya telah menang. Jika orang tuanya ada di langit, dia tidak akan mau melihatmu menangis. Beri aku tawa, biarkan Yuan tua pergi beristirahat dengan tenang, tanpa penyesalan. Baru pada saat itulah para pemimpin, tetua, dan murid tingkat tinggi bergema sorak-sorai kemenangan. Setelah waktu yang lama, Tan Yun mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, memandang Tan Taiyu dan Tan Tailong, dan berkata, Kakek, Paman, selanjutnya Anda akan memimpin pejabat tingkat tinggi untuk menjaga pintu rahasia, dan setelah saya pulih dari cedera saya akan memulai kembali. Siapkan barisan pertahanan. Setelah itu, Tan Yun mempersembahkan menara suci yang sangat indah dan terbang di atas salju. Tan Yun meminta kera pembunuh surga untuk membawa naga emas dan singa ke menara 9 lantai untuk pulih dari luka-lukanya. Biarkan kera iblis pembunuh surga memasuki menara 8 lantai untuk pulih. Biarkan Moer memasuki lapisan pemulihan ke-7. Biarkan Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Lang Ungu Penakluk Jiwa, dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah memasuki lantai ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 untuk pulih dari cedera mereka. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada wanita Mu Meng yang khawatir tentang cederanya, dan kemudian bergegas ke menara 10 lantai. Ketika malam tiba, Tan Yun, mengenakan jubah putih, terbang keluar dari gerbang pagoda 10 lantai dengan selamat dan muncul di salju. Setelah pejabat tinggi dan murid memberi hormat kepada Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat dengan sungguh-sungguh pada sekte suci tingkat tinggi, dan tidak diragukan lagi berkata, jika perintah diteruskan, 10 pembuluh darah sekte suci Huang Fu kecuali para orc akan dihapuskan. Teknik pengurangan denyut nadi sebelumnya dari berbagai saluran dan atribut. Begitu komentar ini keluar, penonton terkejut, jadi tidak diketahui. Dan kemudian kata-kata Tan Yun membuat orang-orang tingkat tinggi semakin bingung. Tan Yun berkata lagi, dari Diaken dan Penatua gerbang luar, ke kepala gerbang suci, termasuk semua anggota leluhur penegak hukum, organisasi pembunuhan, dan organisasi hukuman surga, mereka juga meninggalkan praktik saat ini. Mendengar ini, Tan Taiyu berkata dengan bingung, Yuner, teknik setiap pembuluh darah diturunkan oleh leluhurku ketika dia masih hidup. Ini adalah dasar dari leluhurku. Bagaimana ini bisa dibuang? Mungkinkah teknik kakekku juga dibuang? Tan Tailong bergema, ya, Yuner, hal-hal lain dapat diubah. Tetapi teknik ini tidak akan pernah bisa dihapuskan. Banyak pejabat tinggi melihat Tan Taiyu dan Tan Tailong membuka mulut, beberapa setuju, dan beberapa mengangguk setuju. Hanya Putri Sen Subing dan Mu Meng yang tampaknya memikirkan sesuatu, dan warna Minggu melewati mata indah mereka.
Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, memandang Tan Taiyu dan Tan Tai Long, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua tetua tidak perlu khawatir, Yuner memiliki latihan yang cocok untuk berbagai atribut, dan latihan ini lebih baik daripada sekte kita hari ini. Ada terlalu banyak metode ampuh untuk berbagai meridian. Ketika Tan Taiyu masih agak sulit dipercaya, kalimat Tan Yun berikutnya seperti blockbuster yang dilemparkan ke dalam pikiran semua orang. Tan Yunlang tersenyum dan berkata, teknik-teknik ini adalah teknik yang dipraktikkan oleh murid-murid dari garis pelayanan berjasa hari ini. Semua murid yang telah berlatih bersumpah untuk menjaga rahasia. Oleh karena itu, Anda tidak tahu bahwa ini semua adalah teknik yang dapat dilatih untuk menjadi abadi. Yuner, apakah kamu benar? Tan Taiyu meraih lengan Tan Yun dengan penuh semangat, dan berkata dengan suara gemetar. Tentu saja itu benar. Tan Yun berkata dengan sombong, kakek, kamu seharusnya juga menemukan bahwa ketika murid sekte Sage saya bertarung melawan murid klan Jin, lebih dari 5.000 murid dari garis berjasa bertarung dan hanya 9 orang yang mati. Alasan mengapa 9 orang ini mati adalah karena wilayah mereka jauh lebih rendah daripada lawan yang membunuh mereka. Begitu pernyataan ini keluar, semua pejabat senior dan murid terkejut dan bersemangat. Yuner, di mana tekniknya? Biarkan kakek melihatnya. Tan Taiyu mendesak dengan tidak sabar. Kemudian Tan Yun memandang Sen Subing dan tersenyum kecil, Subing, kamu memiliki kode rahasia keabadian emas, kode rahasia Dewa Kayu, kode rahasia Narsisus, kode rahasia Dewa Api, kode rahasia Dewa Bumi, kode rahasia Angin dan Guntur, rahasia abadi kuno, Beast Immortal, Time Immortal, Space Immortal, Death Evil, dan Light Immortal. 13 latihan ini, 3 latihan atas, tengah dan bawah, memberi mereka pandangan. Ya, Sen Subing tersenyum, cincin Divine Lord Qianqianyu di jarinya, sering berkedip, setelah 13 batu giok terbang keluar, mereka digantung di depan Tan Taiyu dan Tan Tai Long. Segera, kedua tetua tidak sabar untuk mengambil slip batu giok, melepaskan pengetahuan spiritual mereka ke dalam slip batu giok dan melihatnya. Mari kita lihat juga, Tan Yun berkata kepada Huang Fuguchong dan pejabat senior lainnya dari Sekte Suci. Setelah mendapatkan izin, semua orang melepaskan indera spiritual mereka satu demi satu, mencari latihan yang cocok dengan atribut mereka. Tan Yun memandang lebih dari 2 juta murid Sein Sekte dan murid inti, menatap slip batu giok dengan pandangan sekilas, dan berkata, jika Anda ingin melihatnya, lepaskan indera spiritual Anda dan lihat sendiri. Sekte Tuan Xie, para murid juga melepaskan kesadaran spiritual mereka satu demi satu, dan memasuki slip batu giok. Setelah beberapa saat, Tan Taiyu melompat seperti anak kecil kegirangan, ya Tuhan. 13 metode ini benar-benar terlalu kuat. Tidak, orang tua itu harus berlatih lagi. Itu luar biasa. Tan Tai Long juga kaget. Dan Song Huixin dan sekte tingkat tinggi lainnya, terengah-engah, menjadi gila karena kegembiraan. Master Sekte, latihan yang kamu berikan benar-benar terlalu kuat. Ya, sekte saya memiliki teknik ini, jadi mengapa itu tidak bisa melampaui kemuliaan leluhur-leluhur ketika dia masih hidup? Mengapa dia tidak bisa mempertahankan kemuliaan sekte kuno Sekte Huangfu? Hahaha, bagus, sangat bagus. Petik 2 petik 2. Ketika orang-orang tingkat tinggi bersemangat, begitu pula 2 juta murid. Setelah mereka melihat latihan, mereka terpesona dan tidak bisa menahan diri. Setelah terkejut, alis Tan Taiyu bergetar, Yuner. Mengapa 13 latihan ini hanya bisa dilakukan sebagai murid pintu abadi? Tan Yun tersenyum dan berkata, kakek, latihan ini dimodifikasi oleh Yuner khusus dengan murid-murid alam pemurnian jiwa sebagai titik awal. Jangan khawatir, Yuner akan menyederhanakan dan memodifikasi latihan atas ini. Setelah modifikasi, setelah murid luar dipromosikan menjadi murid dalam, setelah atribut diturunkan dari kolam spiritual, kamu bisa mulai berlatih. Tan Taiyu tertawa dari telinga ke telinga, ini sangat bagus, sangat bagus. Setelah itu, Tan Yun membuat modifikasi sempurna pada bagian atas dari 13 latihan, dan berkata, Susrain ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, latihan Huangfu Shengzong saya akan disatukan. Dari murid sekte dalam, hingga kepala sekte, dan leluhur sekte, kamu harus bersumpah sebelum berlatih, dan kamu tidak boleh menyampaikannya secara pribadi kepada siapapun. Mereka yang melanggar perintah akan menghukum 9 orang, klan, dan raja ini tidak akan pernah mentolerirnya. Setelah Tan Yun menyatukan latihan,
Song Huixin menyerahkan cincin alam semesta kepala klan emas dan sesepuh dan rampasan kepada Tuoba Yingying. Setelah kesadaran spiritual Tuoba Yingying memasuki lebih dari 80 cincin Qiankun, tiba-tiba, wajah bulan yang tertutup menjadi malu, dan ada senyum kegembiraan. Saudaraku, ada api sub siang kelas atas dengan atribut es. Apa? Coba aku lihat. Tan Yun sangat bersemangat. Ketika cincin alam semesta melintas di tangan Tuoba Yingying, sebuah kotak sebesar penggaris muncul di tangannya. Saudaraku, apinya ada di dalam. Setelah Tan Yun segera memanipulasi indera spiritual ke dalam kotak, dia menemukan nyala api gelap, perlahan-lahan menyala di dalam kotak. Nyala api itu sepertinya merasakan indera spiritual yang mengintip, dan itu meraung, kamu telah mengunciku selama 5.000 tahun, lepaskan aku. Aku memberitahumu manusia sialan, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memurnikanku. Apa yang harus diteriakkan? Tunggu dan lihat manusia sialan di matamu, bisakah kamu memurnikanmu? Tan Yun tertawa, lalu tertawa terbahak-bahak, hantu Wu Bingyan. Ini memang subsian terbaik, oke, hebat. Dia sombong bahwa setelah Hong Meng Bingyan menelan hantu Wu Bingyan, dia bisa naik dari peringkat ke-7 ke setidaknya peringkat ke-8, dan bahkan peringkat ke-8. Bagi Tan Yun, kemunculan hantu Wu Bingyan merupakan kegembiraan yang tak terduga. Memang, Tan Yun awalnya berpikir bahwa jika Hong Meng Bingyan dan Hong Meng Flame ingin maju, dia harus bekerja keras untuk menemukan api. Tapi sekarang, di antara jarahan klan emas peringkat tinggi, sebenarnya ada api atribut es subsian terbaik, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setelah mengambil napas dalam-dalam, dan menenangkan diri, Tan Yun mengendalikan 1.500 pedang terbang lagi. Butuh waktu 5 hari untuk menyiapkan formasi tripod cincin 12 naga yang lebih defensif di pintu rahasia. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun, untuk mencegah seseorang menyerang Huangfu Shengzong, jadi dia mengorbankan pagoda yang indah di bawah pintu keluar dari Huangfu Secret Realm. Setelah memasuki lantai 10, dia mulai mengendalikan api es suci untuk melahap api es hitam hantu. Heaven Killing Demon AP memasuki level kultivasi ke-9, Golden Dragon dan God Lion memasuki level ke-8, dan Demon memasuki level ke-7. Pada saat yang sama, Tan Yun menjadikan Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang menawan, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, dan Raja Burung Merah, yang merupakan yang tertinggi di antara 8 raja dalam pertumbuhan tingkat ke-8, panggung, masukkan 3, 4, 5, dan 6 lantai. Raja-raja lain dari 4 klan besar mengikuti perintah Tan Yun dan kembali berlatih di gulungan monster di lembah abadi nomor 1 dari alam Meritorious. Sekarang Tan Yun tidak peduli dengan batu roh terbaik yang dibutuhkan untuk membuka menara suci yang indah. Bahkan jika semua lantai pertama hingga ke-12 menara suci Linglong dibuka, batu roh terbaik di tangannya dapat dipertahankan selama lebih dari 600 tahun. Ketika Tan Yun sedang dalam retret untuk memurnikan jiwa dan benih api, Tantai Sianir juga mengorbankan menara sucinya, membiarkan Tuoba Yingying, Mu Menga, Xiao, Sue Zian, dan Shen Subing memasuki latihan. Dan dia duduk bersila di salju bersama Tantai Yu dan Tantai Long, memejamkan mata, melepaskan kesadaran spiritualnya yang mencakup jutaan mil di luar rahasia Huangfu, menantikan kehidupan Tantai Xuanzong berikutnya. Mereka bertiga tahu bahwa jika Tantai Xuanzong bereinkarnasi dengan lancar, dia akan berusia 22 tahun sekarang. Pada saat yang sama, mereka bertiga tahu bahwa jika tempat Tantai Xuanzong bereinkarnasi jauh, itu normal baginya untuk tidak mencapai Huangfu Shengzong pada usia 22 tahun. Di belakang 3 orang yang duduk bersila, hanya Song Huixin, Huangfu Guchong, dan Wei Kuan yang hadir. Yang lain semua melakukan pekerjaan mereka. Di lantai 10 menara suci yang indah, dalam sekejap mata, setelah 35 tahun, Hong Meng Bingyan akhirnya menelan api hitam hantu. Api es Hong Meng yang melayang di depan Tan Yun tiba-tiba berubah dari 500 kaki menjadi 800 kaki. Hahaha. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, menatap Hong Meng Bingyan biru es, tertawa dan berkata, Daceng tingkat 8 dapat langsung membakar artefak abadi Asia bermutu tinggi menjadi ketiadaan. Sekarang tubuh tiran Tan Yun Hong Meng telah memasuki tahap master tingkat 8, memiliki kekuatan untuk merobek senjata sub-abadi kelas menengah dengan tangan kosong. Tidak ada keraguan bahwa Hong Meng Bingyan yang sekarang adalah pembunuh Tan Yun yang kuat. Adapun api Hong Meng, yang sekarang hanya puncak tier 6, tidak diragukan lagi hambar bagi Tan Yun. Aku akan berlatih retret terlebih dahulu,
dan kemudian aku akan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak atribut api dan es di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melambaikan tangannya, dan api es setinggi 800 meter berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menyerapnya ke telapak tangan kirinya. Kemudian, Tan Yun duduk seperti batu, hatinya seperti air yang tenang, dan dia menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng untuk dengan liar melahap energi spiritual yang kaya di menara. Waktu terbang seperti anak panah, dan 370 tahun berlalu di menara. Tan Yun menghabiskan total 405 tahun di menara. Aura tirani memenuhi tubuh Tan Yun, membuat ruang di dalam menara besar terfragmentasi. Pada saat ini, Tan Yun akhirnya memasuki lapisan ke-8 alam ilahi, dan jiwa alam Hongmeng ke-8 muncul dari alam harmoni di kolam roh. Dan di luar waktu, 2 tahun 3 bulan telah berlalu. Di luar menara, Tan Taiyu, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya yang keruh mengungkapkan kegembiraan. Kakak kedua, Xianer, ini dia. Saudaraku, ada apa di sini? Apakah Zonger ada di sini? Tan Tailong bertanya setelah membuka matanya. Kakek, benarkah? Mata indah Tan Tai Xianer dipenuhi dengan harapan dan kerinduan. Iya. Tan Taiyu bangkit dan berkata dengan gembira, Xianer, pemuda yang terlihat seperti pemuda itu, pastilah reinkarnasi ayahmu. Xianer, matanya sangat mirip dengan ayahmu, itu pasti ayahmu. Tan Tai Xianer langsung mengaburkan pandangannya dengan air mata, kakek, di mana ayah? Ayahmu, sekarang, 10 juta mil barat daya rahasia, dia mengemudikan perahu roh dan terbang menuju Huang Fu Sengsong. Tan Taiyu berkata dengan penuh semangat. Tan Tai Xianer sangat senang. Dia melihat ke belakang tiba-tiba, menatap pagoda yang indah, dan berteriak, Tan Yun, kakekku berkata sepertinya ayah akan kembali. Keluar dan buka pintu alam rahasia, dan kemudian kita akan memeriksanya. Ledakan. Xianer, benarkah? Detik berikutnya, pintu menara 10 lantai terbuka, dan Tan Yun terbang keluar dari menara dengan penuh semangat. Iya, Tan Tai Xianer berkata, kakek berkata, ayah, itu 10 juta mil barat daya. Kehampaan itu seperti riak air, dan rambut Tan Yun beterbangan, melepaskan kesadaran spiritualnya, memanjang ke arah barat daya yang seperti mimpi dari daerah rahasia Huangfu. Tidak lama kemudian, Tan Yun sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia menarik indera spiritualnya, memandang Tan Tai Xianer, Tan Taiyu, dan Tan Tailong, dan berkata dengan penuh semangat, ini sangat mirip dengan mata tuan tua. Setelah itu, Tan Yun membuka pintu ke alam rahasia dengan cara yang unik. Xianer, aku akan membawamu ke sana. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya. Iya, Tan Tai Xianer memberikan sentuhan rasa malu di wajahnya yang menakjubkan, lalu mengulurkan tangan giok tanpa tulangnya yang lemah dan meletakkannya di tangan Tan Yun. Kakek, paman, ayo pergi. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun memimpin Xianer dari Tantai dan memimpin terbang keluar dari alam rahasia. Tan Taiyu dan Tan Tailong mengikuti dengan penuh semangat. 2 jam kemudian, di atas pegunungan di arah barat daya pegunungan Tianpu, sebuah kapal roh tingkat rendah sedang mengemudi. Di atas perahu roh, seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 16 tahun berdiri dengan tangan tergenggam. Pemuda itu sangat energi dan tampan, tetapi merupakan kekuatan kesempurnaan agung di dalam rahim spiritual. Dilihat dari pakaian anak laki-laki dan pangkat perahu roh yang dia kendalikan, dapat dilihat bahwa keluarga anak laki-laki itu cukup kaya. Hanya saja pada saat dia melihat pegunungan Tianpu, matanya dipenuhi dengan kebingungan, dan kesedihan yang samar mengikis hatinya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan alam jiwa janin ganda di belakang pemuda itu membungkuk dengan cemas dan berkata, Tuan, apakah Anda merasa tidak sehat? Nama lelaki tua itu adalah Liu Qinghao, dan dia adalah pengurus rumah tangga tua dari keluarga Su. Pengurus rumah tangga Liu, saya tidak tahu mengapa saya melihat pegunungan Tianchai dengan sangat baik. Saat bocah Jinpo itu berbicara, ada kesedihan di hatinya. Melihat rumput dan pepohonan di pegunungan Tianchai, tiba-tiba saya merasa agak sedih. Seolah-olah, kata pemuda itu dalam kebingungan dan kesedihan, seolah-olah saya pernah ke sini. Liu Qinghao membelai janggutnya dan tersenyum dan berkata, Tuan, ini adalah pertama kalinya Anda meninggalkan kampung halaman Anda, dan ini juga pertama kalinya Anda memasuki pegunungan hukuman surgawi. Bagaimana Anda bisa merasa akrab? Mungkin,
Anak laki-laki itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Tuan, budak tua itu tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu. Tapi itu tidak masalah. Tuan, meskipun Huang Fusengzong adalah sekte kuno yang terkenal, itu adalah tempat di mana semua anak keluarga ingin mengunjungi ketika mereka berjuang untuk kulit kepala mereka. Liu Qinghao mengerutkan kening, tapi Huang Fusengzong lebih dari 20 tahun yang lalu, mungkin karena invasi ras asing, murid tidak lagi direkrut. Meskipun kamu sangat berbakat, orang mungkin tidak menerimamu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menerimamu. Jika kamu membuat marah para murid sekte kuno yang menjaga gerbang gunung, budak tua itu mungkin tidak dapat melindungimu. Pria muda di Jinpao tersenyum manis, pelayan, kamu terlalu banyak berpikir. Karena Huang Fusengzong adalah sekte kuno, ada prinsip bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Jika tuan muda ini tidak mempercayainya, mereka akan membunuh orang yang tidak bersalah. Selain itu, alasan terpenting bagiku untuk memuja Huang Fusengzong adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan bahasa mimpi yang menghantui pikiranku. Sepanjang yang saya ingat, selalu ada suara dalam tidur saya, menyuruh saya pergi ke Huang Fusengzong untuk menemukan seseorang bernama Tan Yun. Begitu suara pemuda itu jatuh, dia melihat 4 berkas cahaya jatuh di depannya dari lautan awan. Siapa? Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Teriak Liu Qinghao, lalu melangkah maju dan menjaga pemuda di belakangnya, menatap Tan Taiyu, Tan Tailong, dan Tan Yun di depannya seperti musuh, Tan Xianer. Pembantu rumah tangga tidak boleh kasar. Jinpao berkata, dan ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat alam 4, dia mengambil langkah maju dan membungkuk dalam-dalam, junior telah melihat 4 senior. Saya ingin tahu apa yang dilakukan ke-4 senior. Pemuda itu terus menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke atas. Di dalam hatinya, keempatnya turun dari langit, jelas kekuatan voli dan batal. Tanpa menunggu kata-kata bocah itu, Tan Taiyu memberi Tan Yun pesan suara, mendesak Tan Yun untuk segera menanyakan identitas bocah di depannya dan tujuan memasuki pegunungan hukuman surgawi. Kamu tidak harus sopan. Tan Yun berkata, siapa kamu dan mengapa kamu memasuki pegunungan hukuman surgawi? Bocah itu masih menundukkan kepalanya, tidak sombong atau sombong, kembalilah ke senior, junior Suyu, anggota dinasti suci Huangfu. Ketika saya datang ke pegunungan Tianpu kali ini, saya memikirkan Huang Fusengzong mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Tanya Tan Yun. Dan Tan Xianer, Tan Taiyu, dan Tan Tailong mengepalkan tangan mereka dan menatap Suyu dengan penuh berharap dia mengatakan, cari Tan Yun. Suyu menundukkan kepalanya tanpa menunjukkan ekspresinya dan berpikir sejenak dan berkata, maaf senior, ini adalah masalah pribadi junior, dan junior tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Pada saat yang sama, Suyu mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba merasa bahwa pria muda di depannya memiliki suara yang akrab. Itu bagus untuk saya tebak. Tan Yun berkata dengan ekspresi sedih, ingatlah untuk pergi ke pegunungan hukuman surgawi dan Huang Fusengzong untuk menemukan Tan Yun. Mendengar ini, Suyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka matanya lebar-lebar, dan menatap Tan Yun, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena terkejut. Karena kata-kata pemuda di depanku persis sama dengan suara yang memanggilku dalam mimpiku. Kamu, bagaimana kamu tahu bahasa mimpi generasi muda? Suyu berkata dengan penuh semangat. Karena aku Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, air mata sudah mengaburkan pandangannya. Anakku sayang. Tan Taiyu menangis karena kegembiraan sesaat, dia memeluk Suyu dengan erat, menangis. Anakku, tahukah kamu, 20 tahun yang lalu, ketika kamu pergi, untuk ayahmu, kamu bahkan tidak melihat sisi terakhirmu. Oh. Tuhan membuka matanya dan akhirnya menyatukan kita kembali, ayah dan anak. Suyu benar-benar tercengang. Senior, kamu salah, junior itu bukan putramu. Setelah Suyu berkata, Tan Xianer menjatuhkan diri dan berlutut di depan Suyu, menangis memilukan, ayah, aku Xianer. Kamu akhirnya kembali, lihat Xianer, aku bayi perempuanmu. Oh. Tangisan Tan Taiyu dan Tan Xianer begitu menyakitkan untuk didengar. Tan Yun di samping terus menangis, tapi Tan Tailong sudah menangis. Pada saat ini, Suyu memandang Tan Xianer dan Tan Taiyu yang putus asa, dalam keadaan kesurupan, dia mulai berduka dari hatinya, dan dia tidak tahu mengapa. Dia merasa tidak bisa dijelaskan ketika dia melihat yang tua dan yang muda menangis.
Duka, Liu Qinghao benar-benar bingung. Kapan tuanmu sendiri menjadi anak orang lain? Tidak hanya itu, kapan putri cantik lainnya? Tuanku tidak hanya terlihat seperti remaja, tetapi dia baru berusia 22 tahun. Liu Qinghao berubah menjadi tercengang, tetapi dia tahu bahwa 4 orang di depannya tidak terduga, jadi dia hanya bisa diam dengan patuh. Kakek, Xianer, jangan menangis, ayah mertua tidak mengenalmu sekarang. Tan Yun membantu Xianer berdiri dan berkata, saya akan membantu ayah mertua memulihkan ingatannya sekarang, dan kemudian kita akan saling mengenali dalam keluarga yang sebenarnya. Oke, Tan Yun, cepat. Tante Xianer melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun dan menangis. Ya, Tan Yun menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melepaskan Tante Xianer, mata Suyu sudah dipenuhi air mata, menatap Tante Yu dan Tante Xianer dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa sedih ketika saya melihat tanaman dan pohon di pegunungan Tianpu? Kenapa aku melihatmu menangis? Entah kenapa aku akan sakit hati dan sedih. Tan Yun menghela nafas dan menatap Suyu dan berkata, aku adalah penguasa Huangfu Shengzong saat ini, dan kamu adalah penguasa lama Huangfu Shengzong Tante Xuanzong. Juga, aku menantumu, Xianer adalah putrimu, Tante Yu adalah ayahmu, Tante Long adalah paman keduamu. Mendengar ini, Suyu tercengang. Saya, ya ampun, apakah ini benar? Sebelum suara terkejut Liu Guanjia, dia ketakutan dan pingsan oleh identitas yang luar biasa ini, dan jatuh di perahu roh. Ayah mertua, menantu saya tahu bahwa Anda bingung dan dipertanyakan, jangan terlalu banyak berpikir. Tan Yun berkata dengan suara nyaring, menantu laki-lakiku akan membangunkan kenangan berdebu dari kehidupan terakhir dalam jiwamu. Suyu memandang Tan Yunxing dengan tulus, dan dia mengangguk. Dia tahu bahwa dengan kekuatan 4 Tan Yun di depannya, jika dia ingin melukai dirinya sendiri, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tentu saja, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Tan Yun, yang mengaku sebagai master sekte dari sekte suci Huangfu sebelum dia, tidak membohongi dirinya sendiri. Ayah mertua, tutup matamu sekarang dan rilekskan pikiranmu. Tan Yun memperingatkan. Ya, Suyu menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Ledakan. Tan Yun menamparkan dada kanannya dengan keras, dan Tan Yun menyemburkan seteguk darah sementara Tante Xianer khawatir. Pengorbanan tabu memori reinkarnasi. Tan Yun menutup matanya dan melepaskan darah yang menutupi kekosongan dengan kesadaran spiritual, yang melayang di udara di bawah kendali kesadaran spiritual. Segera, darah mulai menggeliat secara ajaib, dan untaian darah seperti sutra dipisahkan dari yang menggeliat. Setelah beberapa napas, itu berputar dalam lintasan misterius di kehampaan. Kecepatan spiral semakin cepat, dan bagian tengah spiral tembakan darah berputar, dan 6 karakter, tabu memori reinkarnasi, muncul. Ayah mertua, akan ada banyak fragmen memori yang keluar dari jiwamu nanti, dan kamu mungkin sakit kepala, tetapi kamu dapat yakin bahwa kamu akan baik-baik saja. Tan Yun menghembuskan kata, pergi, setelah menasihatinya. Segera, peta darah yang dibentuk oleh darah dalam kekosongan dicetak di dahi Suyu dan menghilang. Jika Anda dapat melihat ke dalam pikiran Suyu, Anda akan terkejut menemukan bahwa peta darah terbang ke kedalaman pikirannya, dan kemudian dibagi menjadi 10 dan dituangkan ke dalam 3 jiwa dan 7 jiwa. Apa? Suyu menjerit, dia merasakan sakit kepala yang membelah, dan dia berguling-guling di perahu roh dengan kepala di tangannya. Jangan khawatir, ayah mertua akan baik-baik saja. Tan Yun berkata sambil menatap Xianer yang cemas, Tante Yu, dan Tante Long. Pada saat berikutnya, Suyu merasakan semburan fragmen memori mengalir dari lubuk jiwanya, memenuhi seluruh pikirannya. Segera setelah itu, fragmen memori itu secara otomatis menghasilkan kenangan tentang kehidupan sebelumnya di benak Suyu. Suyu melihat bagaimana dia menjadi murid luar Huangfu Shengzong di kehidupan sebelumnya. Saya melihat bakat saya, selangkah demi selangkah dari murid luar ke murid suci. Dia juga melihat bahwa setelah ayahnya Tante Yu turun tahta, dia menjadi penguasa sekte suci Huangfu dalam kemuliaan. Dia juga melihat bahwa setelah dia menjadi penguasa, semua proses yang dia lakukan untuk Huangfu Shengzong, dan kelahiran putrinya yang berharga Tante Xianer. Dan juga, saya juga melihat diri saya sendiri, yang sibuk berurusan dengan mata-mata lebih dari 2000 tahun setelah menjadi penguasa, tiba-tiba mendengar berita kematian istrinya. Ketika saya berlari kembali ke kamar istri saya,
saya melihat Tante Xianer meringkuk di depan sofa, dan istri di sofa sudah kedinginan. Ah! Su Yu mengucapkan suara tertekan. Dia berdeguk dengan air mata dan terus menangis, maafkan aku. Dia menangis, tetapi ingatan tentang kehidupan terakhir di benaknya masih muncul. Ketika dia merindukan istrinya, dia melihat Tan Yun, putra surga yang bangga, yang mulai dari murid batin dan tumbuh melawan langit, sampai dia mencapai perjalanan yang sulit dari penguasa. Melihat Tan Yun menyamar sebagai orang lain, dia bunuh diri. Pada akhirnya, gambar memori diperbaiki di area tengah pegunungan Tianpu. Tan Yun menggunakan teknik tabur reinkarnasi untuk membantu dirinya sendiri dengan sinar jiwa yang tersisa dan membuka terowongan reinkarnasi. Sejauh ini memori terganggu. Su Yu tahu seluruh prosesnya dan tahu bahwa dia telah membayar terlalu banyak untuk Huang Fusengsong. Su Yu berdiri dengan gemetar dari perahu roh, memompa, dan berlutut di depan Tante Yu. Air mata dan hidung mengalir ke mulutnya, dan menangis, "Ayah, kamu kembali." Kalimat ini membuat Tante Yu menangis dalam sekejap, "Anakku. Tahukah kamu, saya telah menantikan kalimat ini untuk ayah saya siang dan malam, dan saya telah menantikannya selama 22 tahun." Setelah Tante Yu membantu Su Yu berdiri, keduanya berpelukan dengan gembira. Kemudian, ketika Su Yu melepaskan Tante Yu, Tante Xianer melangkah maju dan menatap pria muda dan aneh itu, dan akhirnya dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Tante Xuanzong, yang terlahir kembali sebagai manusia, tidak diragukan lagi bahagia. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah bekerja keras untuk sekte dengan sia-sia dan menghancurkan hatinya. Dan generasi ini Huang Fusengsong Tan Yun telah membantunya memadamkan perselisihan sipil dan menyelesaikan penyatuan. Dan ada dua ayah, dan seorang ibu yang mencintainya dalam kehidupan ini. Tan Yun menyaksikan adegan reuni ayah dan anak yang menyentuh, dia tersenyum dan menangis, dan diam-diam berkata, "Ayah mertua, ketika Yuner membantu Anda menghukum sekte Kaisar Huangfu, Yuner akan menyerahkan sekte tersebut kepada Anda." Tan Yun tahu bahwa Huang Fusengsong akan tetap menjadi milik Su Yu mulai sekarang, dan dia akan muncul dan bangkit. Sebelum dia muncul, Tan Yun ingin membantu Su Yu membersihkan semua rintangan, semua musuh. Pada saat yang sama, Tan Yun iri dengan kehidupan setelah kematian Tante Xuanzong, dan dapat bertemu ayah dan putrinya di kehidupan sebelumnya. Melihat adegan reuni mereka, Tan Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Orang tua, kerabat, dan teman-temannya semuanya meninggal dengan kejam. Saya tidak memiliki cinta untuk keluarga saya di masa lalu, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Tidak ada yang lebih sedih di hati Tan Yun daripada ini. Setelah itu, Su Yu bertanya tentang situasi Huang Fusengsong saat ini. Setelah mengetahui bahwa Tan Yun telah menyelesaikan perselisihan sipil dan membantai klan Jin hanya dalam 22 tahun, dia merasa lega dan bersemangat. Su Yu, yang memiliki kenangan masa lalu dan kehidupan sekarang, memiliki kasih sayang yang tak tertahankan untuk kerabatnya di kehidupan masa lalu dan sekarang. Jadi Su Yu menyarankan agar Tante Yu menemaninya kembali ke kampung halamannya saat ini, dan kemudian menghubungkan orang tua dan kerabatnya dengan Huang Fusengsong. Tante Yu langsung setuju. Setelah itu, Su Yu memimpin, dan Tante Yu dengan penuh kasih mengambil tangannya dan terbang menuju kampung halamannya di langit. Tan Yun mengambil Tante Xianer dan mengikuti. Tan Tailong membawa pramugari Liu yang tidak sadarkan diri dan mengikuti di akhir. 2 hari kemudian, semua orang datang ke kampung halaman Su Yu dan bertemu dengan keluarga Su Yu. Ketika orang tua Su Yu tahu bahwa putra satu-satunya adalah reinkarnasi dari penguasa lama Huang Fusengsong, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, saya perlahan menerima kenyataan bahwa putranya memiliki ayah, paman kedua, putri dan menantu laki-laki di kehidupan sebelumnya. Pada titik ini, tidak sulit untuk membayangkan bahwa keluarga Su, sebuah keluarga kecil budidaya di kota terpencil dinasti Huangfu, pasti akan tumbuh seiring waktu, dan bahkan membubung ke langit. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu. Su Yu ingin seluruh keluarga memasuki Huang Fusengsong dengan dirinya sendiri, tetapi orang tua Su Yu akhirnya memutuskan bahwa mereka tetap tidak pergi. Ketika Su Yu pergi, orang tuanya mencengkeram Tante Yu dengan erat dan berkata, "Jaga putra kita." 2 hari kemudian, Tan Yun dan yang lainnya kembali ke Huang Fusengsong. Tan Yun segera mengirim 5 leluhur penegak hukum ke keluarga Su untuk membantu keluarga Su mengembangkan kekuatan mereka. Kemudian,
Tan Yun mengumumkan berita tentang reinkarnasi Master Sekte Lama ke seluruh sekte dan meminta semua orang untuk pergi ke Huangfu Gusan untuk menyambut Suyu. Di atas gunung kuno Huangfu, di lapangan Tiangong yang ditangguhkan, lebih dari 7 juta murid memandang Suyu di atas 9.999 anak tangga, bersemangat. Suyu menatap sekte yang akrab, pemandangan yang akrab, dan wajah-wajah yang akrab, air mata memenuhi matanya. Tan Yun berdiri di udara, menatap kerumunan, dan berkata dengan senyum lebar, untuk menyambut kembalinya Master Sekte Lama. Master Sekte ini memutuskan untuk merayakan keluarga bersama dan mengadakan karnaval selama 3 hari, 1 mabuk dan 1 pesta. Dalam 3 hari berikutnya, semua orang melepaskan minumannya, dan benar-benar mabuk. Tan Yun berbaring miring mabuk di kursi, merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Dia tidak perlu khawatir musuh akan datang ke pintu, alasannya sederhana. Tidak ada yang bisa membuka pintu rahasia kecuali dia. Sekarang di pintu alam rahasia, Tan Yun telah mengatur susunan pertahanan tripod cincin 12 naga. Bahkan jika alam eklosion yang kuat datang, itu tidak akan bisa menghancurkannya dalam 20 atau 30 tahun. Oleh karena itu, Huangfu Shengzong saat ini solid. Bulan yang cerah ada di langit, dan cahaya bulan seperti air. Ledakan. Suara keras pembukaan pintu besar bergema di lapangan Tiangong, membangunkan banyak orang yang sedang tidur. Wow, bayangan hitam melesat dari istana, dan muncul di atas bangunan batu giok di langit malam, berubah menjadi wakil komandan pembunuhan Song Huixin di depan Tan Yun. Pada saat ini, Song Huixin terlihat sedikit aneh, tetapi terlihat serius. Seseorang telah menyerang. Tan Yun mengangkat alisnya dan bertanya. Kembali ke Master, tidak. Song Huixin berkata dengan jujur. Bukankah aku mengatakan bahwa tidak ada yang menyerang, jangan ganggu aku dalam 3 hari ini. Tan Yun sedikit tidak senang. Tuan, tenanglah. Song Huixin buru-buru berkata, Tuan, ada seorang gadis muda di luar rahasia yang mengatakan bahwa dia mencari Anda dalam masalah mendesak. Bawahan bertanya kepadanya apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa wanita Anda dibawa pergi dengan paksa. Tan Yun yang mabuk dan kabur sedikit sadar. Dia melirik Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Shen Subing yang sama-sama bingung, dan berkata pada dirinya sendiri, wanita saya ada di sini. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah tiba-tiba, dia bangun tiba-tiba, meraih lengan Song Huixin dengan tergesa-gesa, dan mendesak, katakan, ceritakan detailnya. Tuan, Anda menyakiti bawahan Anda. Wajah Song Huixin penuh dengan rasa sakit. Setelah Tan Yun segera melepaskan Song Huixin, dia berkata dengan jujur, gadis itu berkata, dia hanya bisa mengatakannya ketika dia melihatmu, dan dia juga ingin melihat Namong Ruksue. Baiklah saya mengerti. Tan Yun selesai berbicara, berteriak, Ruksue. Suara Tan Yun sangat keras, dan itu juga menjelaskan kegelisahannya. Dari fakta bahwa gadis itu dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin melihat Ruksue, dia bisa menebak bahwa itu adalah kecelakaan Namong Yukin. Suara Tan Yun membangunkan semua orang dan juga Ruksue. Master Sekte, kamu. Tanpa menunggu kata-kata Namong, Tan Yun berkata, kakakmu ada yang salah, ikut aku. Tan Yun menghilang dari udara tipis dari Menara Yu, muncul di alun-alun, membawa Ruksue ke udara dan terbang ke surga. Desir-desir-desir-desir. Shen Subing, Mu Mengguo, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tantai Xianer semuanya naik ke 9.999 langkah dan terbang ke istana. Tunggu, di dalam adalah lorong pribadi organisasi pembunuhanku. Tidak ada yang bisa masuk tanpa perintah dari tuannya. Song Huixin langsung memblokir pintu masuk Tiangong dan mencegat kelima wanita itu. Namong Yukin adalah saudara perempuanku. Mu Meng berkata dengan cemas, lepaskan aku. Turun. Zhong Wuxiao dan Tantai Xianer berkata dengan dingin bersamaan. Ketika Song Huixin ragu-ragu, Suyu berkata, Huixin, biarkan mereka masuk. Bawahan mematuhi perintah. Song Huixin berkata dengan hormat. Dalam hatinya, Suyu adalah tuannya sebelumnya, dan dia masih patuh. Selain itu, dia keras kepala dan tahu bahwa jika Tan Yun ada di sini, dia juga akan membiarkan kelima wanita itu masuk ke istana. Kamu belum melewati lorong itu, aku akan menunjukkan jalannya. Setelah Song Huixin meninggalkan kalimat, dia memimpin memasuki istana. Kemudian kelima wanita itu mengikuti, dan ketika mereka menghilang di depan semua orang, terjadi kegemparan di seluruh lapangan Tiangong. Bagaimana situasinya?
Bukankah Namong Yukin adalah Saintess of the Soul Immortal Palace? Kapan dia menjadi saudara? Perempuan dari istri tuannya. Iya, petik 2. Diskusi orang-orang melayang di telinganya, dan ketika Tuobai Yingying hendak berbicara, Suyu perlahan bangkit dari tempat duduknya, diam. Semua orang segera diam. Meskipun semua orang tidak dapat melihat jejak Tantai Xuanzong dari penampilan Suyu, mereka menemukan dari mata, sikap, dan nada Suyu bahwa ini adalah penguasa lama mereka. Suyulang berkata, saya dapat memberitahu Anda apa yang terjadi. Sebelum Tan Yun menyembah Kaisar Huangfu, dia secara paksa dibongkar dan dibawa pergi dengan Namong Yukin. Kamu tidak perlu khawatir tentang identitas Namong Yukin yang lain, kamu hanya perlu ingat bahwa dia adalah tunangan dari raja kita saat ini, mengerti? Semua orang berkata serempak, dengan suara nyaring, bawahan, murid mengerti. Pada saat yang sama, Tan Yun memimpin Namong Ruksue, menerbangkan voli di atas rumput yang rimbun di bawah pintu keluar alam rahasia Huangfu. Desir Sam, 5 putri Song Huixin dan Mu Meng juga jatuh dari langit. Tan Yun segera melepaskan indera spiritualnya, menyelimuti langit di luar pintu alam rahasia, dan menemukan seorang gadis dengan rok putih, mondar-mandir dalam kehampaan dengan ekspresi cemas, berteriak tidak senang, di mana orang-orang di dalam. Semuanya mati. Petik 2. Aku memintamu untuk memanggil Tan Yun, kenapa kamu belum memanggil? Ledakan. Dengan suara keras, setelah pintu alam rahasia setinggi ribuan kaki terbuka, Tan Yun mengambil Namong Ruksue dan terbang lebih dulu. Kemudian putri-putri Mu Meng juga menyelinap keluar dari pintu alam rahasia. Siapa kamu? Tan Yun mengerutkan kening dan menemukan bahwa dia tidak mengenal gadis di depannya. Namun, Tan Yun dapat melihat bahwa gadis di depannya adalah kekuatan dari periode kesusahan tingkat ke-7. Itu pasti binatang buas. Tan Yun, aku Xiaobai. Kata gadis dengan rok putih, mengubah dirinya menjadi raksasa dengan tinggi 500 meter. Kepala harimau, tubuh singa, dan ekor naga ditutupi dengan rambut putih panjang, dan mereka juga memiliki sepasang sayap putih. Sekilas Tan Yun tahu bahwa ini adalah tunggangan Yukin, binatang suci liger. Xiaobai, aku mengenalimu. Tan Yun buru-buru berkata, katakan padaku apa yang terjadi pada Yukin. Xiaobai berkata dengan suara menangis, Tan Yun, pernikahan tuanku dan kotoran Ruyan lebih cepat dari jadwal. Wanita muda itu dibawa ke dinasti suci Namong oleh Zhu Jiyu dan Duan Changtian 4 tahun lalu. Ada juga kotoran Ruyan dan dia. Ayah tua sialan. Ibu. Tan Yun berteriak marah, dan berkata, berapa lama pernikahan akan berlangsung? Ada 8 bulan 17. Xiaobai berkata dengan jujur. Tan Yun buru-buru melihat kembali ke Song Huixin, seberapa jauh tempat ini dari dinasti suci Namong. Tuan, dengan kekuatan lapisan pertama domain, akan memakan waktu 10 bulan untuk terbang paling awal. Apa? Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Xiaobai, kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Xiaobai sedih, apa yang kamu panggil? Apakah kamu pikir aku bersedia? Aku ingin menemukanmu lebih dari 3 tahun yang lalu, tetapi orang-orang Zhu Jiyu menemukan dan mengunciku. Aku masih mati-matian melarikan diri. Aku sudah memberitahumu tentang itu. Oke, aku menyalahkanmu. Tan Yun berteriak setelah menjawab, orang besar, cepatlah. Itu tuannya. Setelah terbang keluar dari menara suci yang luar biasa indah di tangan Tan Yun, naga emas dan singa berubah menjadi raksasa 600 zang dari langit, dipenuhi dengan nafas periode transisi tingkat 8. Jelas, pria besar itu berada di menara suci lantai 8, dan dia dipromosikan dari tahap kedewasaan ke-8 ke periode penyeberangan. Mengki, Xiao, Xianer, Su Bing, dinasti suci Namong berbahaya, kamu tidak bisa mengikutiku. Setelah Tan Yun meluncur di punggung naga emas dan singa, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan tahu Yukin membawanya kembali.